pagi semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara Data Sharing hari ini. Selamat pagi juga kepada Prof. Yudi yang sudah menyempatkan diri dan memberikan waktunya untuk berbagi dengan kita di hari ini. Kita akan memulai satu program Data Sharing baru setelah kita sudah selesai dengan 3 program Data Sharing sebelumnya. Program yang akan dibawakan kali ini adalah dengan tema terkait dengan pembelajaran daring, yaitu pelatihan pengembangan teknik pembelajaran daring bersama dengan Profesor Yudi Harini Bertam yang merupakan profesor dari Universitas Bengkulu. Nah, materi ajar hari ini mungkin masih ringan, yaitu kita akan berkenalan dulu dengan metode pembelajaran daring. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu juga dengan Prof. Yudi. Selamat pagi, Prof. Yudi. Selamat pagi. Apa kabar, Prof? Baik. Semuanya sehat, kan? Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin Prof. Yudi mau memperkenalkan diri singkat dulu ke teman-teman di sini. Mbak Wel, tolong dong. Ya. Gimana? Oh iya, saya adalah dosen Universitas Bengkulu. Kemudian ya saya memang berpengalaman di data sharing sudah berapa tahun ya? Udah 9 tahun selalu mengikuti data sharing, hanya tapi data sharing yang program yang sekarang ini memang agak menyulitkan karena daring ya. Karena daring, jadi kita tidak bisa optimal mengajarin dengan, apalagi kalau itu Renstra, Renov, kalau pembelajaran daring masih enak gitu ya. Nah, untuk itu saya nanti juga akan membawa dosen sosek, dan dia itu binaan saya karena dia lebih bagus atau lebih menguasai untuk pembelajaran daring tapi virtualnya nanti mulai jam 1 ya. Itu bimbingan saya. Nah, untuk saat ini memang saya yang akan memberikan kiat-kiatnya apa aja sih sebetulnya pembelajaran daring, walaupun saya kira di Pembangunan Jaya ini sudah menjalankan, namun saya harus menyampaikan aturan-aturan itu ke Pembangunan Jaya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih perkenalannya, Prof. Supaya tidak membuang lebih banyak waktu lagi, karena kita mulainya juga agak terlambat hari ini, mungkin Prof bisa langsung boleh memberikan pemaparannya. Silakan, Prof. Ini saya mau share screen ya. Oh iya. Sudah. Oke. Halo, Prof. Iya, halo. Oh ya, tadi kirain suaranya memang mati. Oke, silakan, Prof. Oh, oke. Iya, tadi memang saya mute. Oke. Iya. Lupa. Sudah bisa saya mulai ya, Bu ya? Iya, silakan, Prof. Oke. Terima kasih. Selamat pagi.
kepada Bapak dosen, Bapak Ibu dosen yang ada di Pembangunan Jaya, izinkan saya akan menyampaikan teorinya dulu ya tentang pembelajaran daring, karena nanti virtualnya pada siang nanti akan dilanjutkan jam 1. Virtualnya sekarang adalah bagaimana kiat-kiatnya. Oke, pembelajaran daring sudah pada tahu ya, ini merupakan pelajaran jarak jauh ya, dan ini sudah terkait dengan edaran Mendikbud nomor 4 2020 dan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Nah, pelaksanaan belajar ini memang sebetulnya ini keluar ini karena ada masa darurat penyebaran COVID. Gitu. Nah, klasifikasi daripada pembelajaran itu memang kalau 1-20% itu materi belajarnya diakses oleh daring, ini tatap mukanya masih tetap ini namanya kalau 0% tatap muka ini materi pembelajaran yang diperoleh dari kelas dan pengajaran yang secara lisan. Sedangkan kalau 1-20% ini pada dasarnya pembelajarannya masih terjadi secara tatap muka di kelas, namun dosen sudah mulai ya memfasilitasi mahasiswanya dengan meletakkan RPS-nya, kemudian tugas-tugasnya dan materi pembelajaran di web atau sistem penjaminan perkuliahan atau CMS-nya. Sedangkan kalau kita daringnya itu antara 30-79%, ini masih bauran ya, masih campuran di sini. Nah, ini pembelajaran ini terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Nah, dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama dan waktu yang berbeda. Kuliah dosen-dosen dan materi tugas mahasiswa setiap saat secara daring, dosen itu dapat melaksanakan kuliah dengan menggunakan LMS tadi. Ya, bisa model Webex, Skype, Hangouts, kemudian Edmodo dan lain-lainnya. Sedangkan kalau kita daringnya itu lebih besar daripada 80%, ini sudah full daring ya. Ini sepenuhnya terjadi secara daring yang sudah tidak terjadi lagi tatap muka, semuanya materi pembelajaran. Ada contoh-contoh dan tugas dilakukan secara daring. Namun saya tidak bicara tentang PJJ. Kalau kita bicara tentang PJJ akan lebih jauh lagi. Karena basic kita adalah pembelajaran daring. Kemudian sebetulnya konsep penyelenggaraan pembelajaran daring ini kan ya biasa ya, belajar mandiri dan terbimbing sebagai sumber belajarnya, menggunakan bahan ajar, digital, bentuk format, media, dan berbagai sumber. Kemudian memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan interaksi pembelajarannya juga berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, di sini seluruh dunia ini setiap 40 menit ini sudah yang mengupdate adalah 4,1 miliar ini. Jadi 60 menit itu sudah banyak yang masuk sampai ada yang 19, ada yang 4.000 ini. Jadi internet ini di Indonesia, di dunia ini sangat luar biasa. Kemudian belajar mandiri dan terbimbing ini berasal dari inisiasi. Jadi belajarnya itu berasal dari inisiasi mahasiswa. Nah, dosen hanya menyiapkan tugas dan memicu atau inisiasi pemanfaatan TIK aja. Nah, fitur TIK-nya bisa chat, email, blog media sosial atau WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ya, dan lain-lainnya. Nah, untuk bahan ajar digital ini bisa terpisah ya, ada audio, video, komputer, dan macam-macamnya. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan ini. Nah, kalau yang terpadu ada audiografis, simulasi, multimedia, dan paket e-learning. Nah, di sini media pembelajaran TIK di sini tujuan utamanya adalah untuk membangun ya knowledge based society habits. Nah, seperti kemampuan dalam problem solving ya. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan menggunakan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran.
Medianya ada komputer, CD, DVD, video interaktif dan macam-macamnya di sini ya. Nah, di sini interaksi pembelajaran berbasis TIK ini ada e-learning ya, ini sistem pendidikannya ini menggunakan semua aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar. Jadi jaringan komputer dan medianya elektronik. Nah, medianya macam-macam ya, kita bisa menggunakan Zoom, bisa Google Class, bisa Google Meet, e-learning, WhatsApp, grup Skype, Cisco, Webex, Google Hangout dan lain-lainnya. Nah, kemudian sebetulnya TIK ini kan kenapa sih kita selalu mengutamakan TIK ini? Ini merupakan sektor utama di bidang pendidikan. Diharapkan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena merupakan prioritas keberhasilan suatu bangsa di masa depan. Ini sangat tergantung dari kualitas pendidikan ini. Nah, dari itu TIK ini juga merupakan sektor utama di bidang pendidikan. Diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan karena merupakan prioritas keberhasilan suatu bangsa di masa depan. Ini sangat tergantung dari kualitas pendidikannya. Dan juga merupakan sektor utama di bidang pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas. Loh, kok balik terus ya? Sebentar. Oke. Nah, dan perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini sangat memungkinkan dimanfaatkan, memudahkan proses pembelajaran dari dalam kelas ke dalam dunia maya, yaitu pembelajaran dalam jaringan atau daring ya, online, sehingga dapat dilaksanakan secara jarak jauh tanpa tatap muka antar dosen dan mahasiswanya. Pembelajaran daring ini, tatap muka dan pembelajaran daring merupakan cara pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kualitas lulusan mahasiswa yang belajar melalui tatap muka dan daring itu harus sama kualitasnya. Jadi memang kita akan lebih berat, saya sendiri juga mengalami, karena kita akan lebih enak tatap muka karena kalau tatap muka kan kita bisa menegur kalau dia nggak serius, dia nggak pernah tanya gitu. Sedangkan kalau daring kan kita nggak tahu, kadang-kadang dia hanya mendengarkan saja tapi nggak fokus seperti itu ya, sehingga kualitasnya akan menurun itu. Nah, padahal diharapkan oleh pemerintah baik secara daring ataupun tatap muka harus menghasilkan kualitas yang sama. Nah, dalam pembelajaran online ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu ada sarana prasarana termasuk platform ya, serta tools yang menunjangnya. Kemudian infrastruktur dan sumber daya manusianya. Dalam penggunaan tools dan platform ini yang akan digunakan ini perlu memperhatikan situasi dan kondisi di mana peristiwa belajar itu bisa terjadi ya. Jadi ini merupakan setting belajarnya dan aktivasi pembelajarannya. Nah, setting pembelajaran ini ada dua kategori ya, yang pembelajarannya sinkron atau synchronous learning ya, baik yang langsung ataupun yang maya di sini. Kemudian ada yang asinkron. Nah, apa itu nanti ini akan saya uraikan di sini. Untuk setting belajar yang sinkron di sini itu ada sinkron langsung, ada sinkron yang maya ya. Kalau sinkron sinkron langsung ini atau SL ini ada ceramah, diskusi, praktek, ada workshop, ada seminar, praktek lab ya di laboratorium dan lain-lainnya. Sedangkan kalau sinkron maya ini kelas virtual,
konferensi audio, kemudian konferensi video, web based ya, seminar atau webinar itu. Sedangkan kalau yang asinkron di sini, asinkron ini ada dua juga, yaitu ada yang mandiri dan ada yang kolaborasi. Nah, di sini kalau yang mandiri itu membaca ya, menonton video, mendengarkan, kemudian simulasi, ada tes, publikasi yang disajikan dalam bentuk digital dan daring gitu. Sedangkan yang kolaboratif di sini partisipasi dalam diskus melalui forum diskusi daring. Kemudian mengerjakan tugas individu atau kelompok melalui penugasan daring. Nah, di sini juga ada publikasi individu atau kelompok. Di sini. Nah, ini semuanya yang saya sampaikan ini ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang tahun 20 ya, tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan yang kedua Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya, sedangkan yang ketiga Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi. Dan yang terakhir ini yang terbaru ini adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan di sini ini memang sangat diperlukan adanya semua universitas memiliki dokumen kurikulum yang sudah baku gitu ya. Mudah-mudahan universitas ini sudah memiliki kurikulum yang baku. Kemudian pelaksanaan pembelajaran daring ini sebenarnya ada 3 tahap di sini. Ada pelaksanaan, ada persiapan, dan ada penilaian di sini. Sedangkan kalau persiapan daring ini oleh dosen ya, ini udah biasa sih, sudah biasa dikerjakan ya. Ini saya hanya ingin menegaskan aja bahwa kalau daring untuk dosen ini pasti ada laptop, earphone, handset, handphone, dan kemudian paling penting adalah koneksi ya di sini ya. Ada materi dalam bentuk soft file, PPT, video, dan memahami langkah penggunaan media pembelajaran daring, karena walaupun sudah dosen kadang-kadang itu tidak ada yang tidak menguasai hal seperti ini, belum paham tentang langkah-langkah penggunaan media pembelajaran daring. Kemudian demikian juga untuk persiapan oleh mahasiswanya. Nah, kalau saya pikir kalau di Jakarta gitu ya, kalau di Jakarta di sini pasti mahasiswanya berada semua mungkin ya, berada semua. Jadi tidak masalah tentang daring. Sedangkan kalau di Bengkulu seperti saya di sini banyak masalah karena mahasiswanya banyak yang tidak mampu, sehingga kadang-kadang materi yang kita sampaikan itu tidak bisa diterimanya, kadang jaringannya yang bermasalah, kemudian ya HP-nya yang dia miliki itu belum up to date gitu ya, sehingga banyak masalah, dan ini sangat menyulitkan sekali, dan saya takutnya itu akan menurunkan kualitas daripada mahasiswa tersebut. Tapi kalau saya yakin kalau di Jakarta di universitas ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian pelaksanaan pembelajaran daring. Ini dosen harus melaksanakan perkuliahan harus sesuai dengan jadwal perkuliahan yang 16 kali pertemuan tersebut. Kemudian dosen juga dapat menggunakan virtual class ya atau video conference sesuai kemampuan di sini, dan memastikan mahasiswanya telah hadir melalui Zoom, walaupun sudah dipastikan aja mereka kadang-kadang kalau kita sudah asik bicara mereka sudah hybrid aja ya, itu tergantung dari latar belakang dari mahasiswa tersebut ya. Nah, kemudian
mahasiswa ini juga mengikuti kuliah sesuai instruksi ya, dan dapat melaksanakan komunitas dua arah selama perkuliahan daring. Kemudian dosen maupun mahasiswanya juga harus sopan, gitu ya, menggunakan baju yang resmi seperti pada saat kita tatap muka. Nah itu, dan mungkin ini sudah biasa dilakukan. Nah kemudian untuk penilaian hasil sekarang, penilaian hasil pembelajaran daring di sini, instrumen yang digunakan tuh harus mampu mengukur kemampuan mahasiswa ya, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya yang dibebankan pada setiap mata kuliah yang terdiri dari penilaian proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap portofolio yang menggambarkan unjuk kerja daripada mahasiswa tersebut. Kemudian menilai sikap ya, dengan dapat menggunakan teknik observasi di sini. Nah, sekarang bagaimana untuk mekanisme penilaian pembelajaran dalam asesmen terstruktur? Ini akan mencakup menyusun ya, menyampaikan, menyepakati tahap teknik instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaiannya. Nah, kemudian melaksanakan proses penilaian sesuai tekniknya instrumen. Kemudian kriterianya apa, indikatornya apa, dan bobot penilaiannya seperti apa. Nah, kemudian memberikan umpan balik dan kesempatan, kita harus selalu memberikan umpan balik untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswanya. Nah, setelah itu kita harus mendokumentasi penilaian hasil belajar secara akuntabel dan transparan. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang apa itu namanya pembelajaran daring. Ini saya kembalikan kepada Ibu siapa tadi? Yes, Prof. Oke, terima kasih Prof Yudi untuk pemaparannya. Saya tutup aja ya. Oh ya, boleh Prof. Oke. Nah, ini saya jadi dapat apa namanya baru tahu nih Prof, kalau misalnya pembelajaran daring juga ada jenis-jenisnya, ada yang kalau 0% memang kita masih tatap muka, kalau 1 sampai 29% sebenarnya itu masih tatap muka ya Prof ya bilangnya ya. Betul. Tatap muka. Nah, mungkin kalau yang sekarang kami jalankan di masa pandemi ini sebenarnya mungkin masih bauran ya kayaknya. Iya, bauran. Soalnya karena kita masih ada belajar lewat Zoom juga gitu. Ada walaupun mungkin ya kita tidak bertemu langsung di kelas gitu. Nah, kalau sudah 80% baru itu bisa disebut sebagai pembelajaran daring. Oke. Nah, kalau saya penasaran deh, Prof selama ini ketika Prof melakukan pembelajaran daring, mengalami juga nggak sih seperti apa yang misalnya saya atau teman-teman alami di sini, permasalahannya terkait mahasiswanya. Iya, betul. Jadi mungkin bukan koneksi permasalahannya, tapi kemampuan. Apa ya, motivasinya itu motivasinya, sih, betul. Iya, jadi sulit gitu. Kita udah kasih mereka waktu untuk mengakses materi, misalnya full selama 1 minggu, itu masih bisa mereka lupakan, mereka nggak kerjakan, padahal sudah diingatkan. Dan mereka bisa mengeluarkan alasan, kan kita boleh tidak hadir 4 kali dalam 1 semester. Jadi masih ada gitu. Prof mengalami juga nggak seperti itu, Prof? Oh, gini. Karena saya itu termasuk dosen yang mungkin agak disiplin banget gitu ya. jadi mahasiswa itu setiap saya kuliah, saya buka semua sampai dia hadir semua. Hadir semua, jika ada yang di-mute gitu ya, saya bilang hanya di-mute saja. Tapi videonya harus dinyalakan, dimatikan. Nah, itu langsung saya panggil dia. Nah, jadi saya setiap habis memberi kuliah, kemudian saya suruh tanya mahasiswanya. Saya suruh tanya, jadi mereka nggak sempat lagi untuk nggak ikut.
gitu. Dan harus dikumpulkan baik hard ataupun soft. Itu. Jadi memang kita perlu strategi seperti itu karena anak-anak itu ya kita memang susah ya menghadapi, apalagi di kota. Saya sudah bisa ngebayangin ya, di Bengkulu aja anaknya agak seperti itu, Bu. Ya, ya. Jadi masalah dengan mahasiswa itu memang terjadi di mana-mana ya, Prof. Ya? Iya, terjadi di mana. Kadang-kadang mereka memanfaatkan situasi COVID ini karena dengan situasi COVID mesti mereka bilang pasti saya lulus gitu. Oh, nggak tentu, saya bilang gitu. Belum tentu gitu. Betul, betul. Ya, ada juga Prof. Soalnya kemarin salah satu dosen di sini di prodi saya itu cerita, ya anak-anak itu mengeluhkan tugas yang diberikan. Katanya, kalau kebanyakan tugas nanti kami kelelahan, lalu imunitas kami turun, nanti kami kena COVID, Bu, sampai segitunya tuh. Oh, ini nggak perlu didengar, Bu. Kalau takut seperti itu ya nggak usah sekolah. Gitu. Saya mah begitu. Jangan seenaknya sendiri gitu ya. Bener, Prof, bener. Iya, jadi kita memang harus punya sikap, Bu, dengan anak-anak. Kalau kita kelihatan lemah, dimanfaatkan sama anak-anak itu. Itu sih pengalaman saya. Oke, baik, Prof. Nanti saya akan lebih tegas lagi kalau gitu ke mahasiswa. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab nih, Bapak Ibu dosen yang lain. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan ke Prof. Yudi. Oh, oke. Ada pertanyaan dari Pak Priyo. Pak Priyo bertanya, berdasarkan pengalaman Prof, bagaimana membuat proses belajar mengajar online agar suasananya menjadi nyaman? Oh, membuat proses belajar mengajar online atau daring, suasananya itu agar lebih nyaman. Oke. Jadi, iya. Ini sangat kompleks ya. Bagaimana proses pembelajaran daring agar membuat nyaman itu memang harus kita lakukan. Karena daring itu kan menjenuhkan ya. Jadi kadang-kadang saya menampilkan video. Nah, jadi video itu saya tampilkan sehingga anak-anak saya suruh perhatikan anak-anak. Nah, dari video yang saya tayangkan itu kemudian mereka harus ngomentarin semuanya, seluruhnya, tanpa ada yang enggak, pokoknya semuanya yang hadir di situ harus mengomentari semua video yang ada di sini. Kemudian dikirimkan ke saya. Itu. Tapi mahasiswa akan jenuh kalau kita hanya kuliah saja. Karena kalau pembelajaran itu untuk sekarang ini kan mereka sudah banyak tentang ini yang melihat di Google atau apa itu ya. Jadi mereka memang perlu banyak tugas, Bu, sekarang itu untuk seperti ini karena sebetulnya untuk pembelajaran daring ini sebetulnya khusus ini difokuskan pada mahasiswa itu harus mandiri. Tapi mahasiswanya ternyata tidak seperti itu. Ya, jadi kita yang harus pinter-pinter memberi tugas. Oke. Berarti memang tugas itu ya nggak usah kita turunin standarnya, Prof ya. Iya, tugas itu harus banyak, lebih banyak kalau saya tugas itu supaya anak-anak nggak lengah. Oke. Baik, oke. Nah, oke, Pak Priyo masih mau bertanya lagi nih. Pak Priyo mungkin bisa langsung ngobrol kali Pak Priyo dengan Prof biar lebih enak. Halo Pak Priyo. Halo Pak Priyo. Monggo Pak Priyo, masih di mute Pak Priyo. Halo Pak Priyo. Oh, ada kendala dengan mic-nya. Oke, baik Pak Priyo, mungkin bisa diketik dulu ya, nanti saya akan bacakan. Saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Bu Clara Citraningtyas. Bu Clara bertanya, mohon masukan dari Prof Yudi, bagaimana memastikan bahwa semua tugas yang diberikan benar-benar dikerjakan oleh mahasiswa sendiri? Wah, ini jadi masalah di mana-mana nih Prof ini kayaknya. Oh ya. Bagaimana memastikan bahwa tugas itu dikerjakan oleh mahasiswa sendiri gitu ya? Ya. Oke.
Kalau saya dalam kondisi daring, makanya kita itu ada baur ya, masih ada baur, membaur karena kita Iya. tidak belum 80 lebih besar dari 80%. Saya itu kalau saya pernah memberi tugas sama dosen. Kemudian jawabannya itu hampir sama. Rupanya saya lihat dia copy paste. Saya nggak mau nih dikelabuin. Kemudian saya beri tugas lagi, saya kembalikan tugasnya, kemudian saya ganti tugasnya, kemudian saya suruh mengerjakan dengan tulis tangan. Nah, itu memang Tulis tangan ya, Prof berat ya. ya. Ya, terserah. Saya dibilang kuno enggak, karena itu semua keluar karena mereka tidak disiplin gitu. Jadi akhirnya mereka menulis dan itu akan meningkat, Bu. Jadi dalam ujian apapun mereka lebih paham karena dengan menulis itu mereka lebih mikir gitu. Iya. Nah, kalau enggak fotokopi aja dia copy paste seperti itu. Iya, iya. Memang tulis tangan, jadi harus tetap diserahkan ke kantor untuk hardnya. Oke, jadi itu salah satu triknya tuh ya, Prof ya. Iya. Tulis tangan. Oke. Nah, itu. Nah, Iya, semoga ini jadi jawaban nih untuk Bu Clara juga. Salah satu dosen kami di Prodi juga ada Bu yang seperti itu. Jadi kemarin kita sempat geleng-geleng kepala. Serius Mbak, anak-anak tulis tangan, tapi ya ternyata benar juga nih. Iya. Itu justru mengurangi plagiasi dan mengcopy Oh iya paste ya. betul, iya. Nah, mereka tetap nulis kan, terus melihat sendiri bahwa oh ternyata masalah itu seperti ini, cara penyelesaian seperti ini. Itu jauh lebih menolong daripada kita pakai titik dengan komputer. Iya, iya, iya. Oke, baik. Oh nih ada pertanyaan dari Pak Priyo tadi. Oh Pak Priyo bertanya apa perlu setiap pertemuan diberikan tugas Prof atau hanya di pertemuan tertentu saja tapi banyak gitu misalnya? Atau tiap pertemuan Oh, ada terus? oh, gini Bu. Kalau saya itu kan misalnya dalam mata kuliah itu ada berapa? 5 bab misalnya, ada 5 bab ya. Setiap bab pertama selesai itu selalu ada kuis. Oke. Kuis tentang itu tadi terakhir Bab tersebut ya Prof ya? bab tersebut yang kita kuliahkan. Jadi hampir setiap pagi kita kan 14 kali pertemuan ya Bu ya. Ya. Itu selalu ada tugas setiap ganti bab itu pasti ada kuisnya. Oke. Kemudian kalau mata pelajaran kita kan buku ajarnya udah saya upload semua nih. Sudah saya upload, jadi mahasiswa bisa melihat sendiri. Kemudian saya beri tugas. Saya beri tugas, suruh mengerjakan. Nah, itu cara kita, trik kita untuk membuat mahasiswa itu mau belajar. Oke, berarti memang setiap pertemuan, setiap bab itu selalu ada tugas ya Iya, Prof ya? iya. Jadi dia enggak hilang aja gitu, enggak mau bazir gitu, hilang. Iya, iya, benar-benar. Oke. Terus kalau misalnya Prof sendiri ketika memberikan sebegitu banyak tugas, misalnya itu untuk proses koreksinya apakah secara otomatis atau Prof dibantu Oh, asisten atau gimana? enggak, gini, saya selalu membuat soal pilihan. Oh, pilihan ganda ya Prof ya? Iya, kita nggak usah terlalu banyak, Bu. Jadi misalnya ada 15 soal aja atau 10 Ya. soal aja, suruh milih. Nah, dengan dia memilih kan kalau dia memang serius pasti dia bisa mengerjakan. Ya itulah nilai mereka. Nah, kalau nggak memperhatikan ya 0. Iya, Gitu. iya, iya. Betul, betul, betul. Saya juga pernah sih Prof melakukan itu di pertemuan ada. Dan ada juga padahal udah pilihan ganda ya Prof, ada juga Iya. nilainya 2, 3. Iya, memang itu. Jadi itu realita memang. Jadi mahasiswa harus tahu biar aja nanti kan dia malu sendiri. Iya. Oke. Jadi emang ya udah tanggung jawabnya memang benar-benar di mahasiswa terus kita tekankan terus kali ya Prof ya. Iya, iya. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi ke Profesor Yudi? Boleh langsung bertanya kalau mau bertanya, atau mau diketik dulu di kolom chat juga boleh.
Apakah ada yang mau bertanya? Ini pesertanya dosen semua ya Bu ya? Dosen semua, Prof. Izin bertanya Bu Bias. Oh iya, silakan Pak Rufman. Pak Rufman. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Prof Yudi. Saya Rufman dari Prodi Sistem Informasi. Saya juga pernah jadi dosen di Bengkulu dulu Bu, tahun 91 ya, sudah lama sekali. Begini Bu Yudi, ya Prof Yudi, ya saya mau tanya ya. Kalau sekarang kita bicara PJJ kan orang sebagian besar akan berkonotasi bahwa ini adalah pembelajaran daring ya. Tapi ya sebagaimana Ibu tahu juga mungkin di daerah pinggiran itu tidak semuanya memungkinkan kita belajar daring. Kalaupun daring mungkin tidak bisa full ya. Nah sekarang yang saya tanyakan apakah dalam PJJ ini kita bisa ya terutama di daerah pinggir yang agak susah koneksi internet ya. PJJ itu kita gabungkan antara daring dengan luring ya, artinya sewaktu-waktu mereka bisa belajar online via handphone atau komputernya, di waktu lain kita bisa berkirim tugas dalam bentuk kertas atau apa yang lain ya. Sebaliknya mereka juga tugas itu mungkin tidak selalu diposting lewat komputer atau handphone, tapi dengan kertas, dengan tertulis ya. Apakah dimungkinkan itu sebagai bentuk PJJ sekarang ya? Karena kalau dulu mungkin kayak di UT memang begitu, tapi sekarang UT pun juga daring ya dalam jaringan ya. Nah, kan kita juga masih membutuhkan pembelajaran luring ya, luar jaringan yang offline atau apa. Kira-kira dimungkinkan nggak seperti itu, Prof Yudi? Terima kasih. Jadi tugasnya itu di ini ya Pak ya, diserahkan gitu, diserahkan secara hard gitu maksudnya Pak? Iya, bisa diserahkan langsung atau dikirim atau bagaimana ya, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali mereka tinggal mengumpulkan begitu. Oh gitu. Jadi gini Pak, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau pengalaman saya itu memang mahasiswa itu kadang-kadang dia tidak bisa menerima tugas. Ujian aja kadang-kadang tidak mengerjakan karena tidak bisa menerima informasi. Nah itu membuat kita menjadi berpikir dua kali gitu. Akhirnya kita mengambil kebijakan, jadi mahasiswa tersebut yang tidak mengikuti itu dan rumahnya koneksinya memang terbukti bahwa memang di rumahnya di mana memang tidak ada jaringan, ya udah akhirnya kita uji sendiri di ruang kelas seperti ini. Dan mahasiswa itu padahal sudah kita bantu dengan memberi apa itu ya, uang untuk beli pulsanya, sudah kita bantu itu semuanya. Ini masih aja seperti itu. Gitu. Iya, Pak. Jadi memang agak susah sih seperti ini. Karena Ya, caranya gimana? Di daerah itu bukan cuma masalah pulsa, tapi koneksi pun mereka tidak ada. Ya, apalagi di Sumatera itu kan mereka sering mesti naik ke atas bukit dulu supaya dapat koneksi. Iya, Kan? iya sih. Terima kasih, Prof. Ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Rufman. Bapak Ibu yang lain apakah ada yang akan bertanya? Mohon izin bertanya Bu Bias. Oh, monggo Pak Denny. Wah nih, ahli ICT kami nih Bu Prof Yudi. Oh iya. Bohong Prof. Silakan Pak Denny. Bias bohong itu. Selamat pagi Prof Yudi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Denny. Pencerahannya terkait dengan pengajaran daring seperti ini memang membolak-balikan seluruh kegiatan proses pembelajaran saat ini yang tadinya sudah di zona nyaman begitu ya dengan proses manual menjadi terbalik semuanya. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, Prof, dari prospek Prof ya. Ini kita kan melakukan proses pembelajaran secara daring karena situasi pandemi ini sehingga menjadikan semua terpaksa katakanlah tanda kutip. Iya. Nah, kira-kira ini ke depannya, ya insya Allah kan kita akan hilang lah ya Prof ya, ini corona ini. Ya, amin, mudah-mudahan. Amin, gitu. Nah, ini ke depannya ini pemerintah ataupun mungkin perguruan tinggi yang lain, ini akan tetap menjadikan daring ini sebagai bagian daripada pembelajaran atau kembali lagi seperti konvensional dulu. Menurut Prof bagaimana pandangan? Terima kasih Prof. Kalau ya jadi gini ya Pak, saya sih memang sangat senang dengan daring ini ya Pak ya. Saya luar biasa gitu, tapi itu tergantung dari kualitas SDM-nya Pak. Iya kan? Betul. Kalau kualitas SDM, baik SDM dari dosennya juga dari mahasiswanya juga Pak.
Kalau saya sih akan terus daring itu perlu, yang didaring itu tidak semuanya daring gitu ya, karena daring itu ada pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara daring seperti halnya dengan praktikum, Pak. Ya, kalau praktikum untuk komputer informasi, sistem informasi itu oke, nggak masalah. Nah, tapi kalau saya dari biotek, saya kan dari biotek tanah gitu, itu sama sekali nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Iya, itu. Jadi makanya untuk daring ini ya menurut saya ya lebih bagus kalau untuk seminar-seminar itu saya setuju. Untuk ujian oke, tapi untuk satu aja yaitu dengan praktikum itu yang kayaknya masih belum bisa. Iya. Daring. Iya, setuju Prof. Karena saya juga mengalami bukan praktikum, misalnya mengajarkan matematika gitu, Prof. Saya kebetulan mengampu mata kuliah matematika juga. Iya. Itu ngajarin online, ngajarin konvensional aja itu transfernya kan susah gitu, apalagi online begini. Betul. Iya, itu tantangannya luar biasa. Baik, Prof. Terima kasih, Prof Yudi. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya, emang saya setuju sih sama Pak Den, susah. Langsung aja susah, lagi daring. Tapi ya itu, tadi saya akan pegang teguh kata-kata Prof Yudi. Jangan kendor sama tugas pokoknya. Iya. Kita memang harus mengajak mahasiswa, kan mereka nggak ngerti, Bu. Ini baik apa enggak. Iya. Prof. Oke, berikutnya ada Pak Nasuha mau bertanya. Silakan Pak Nas. Iya. Pagi Prof Yudi. Selamat pagi Pak Nas. Pak Nasuha, Prof. Saya mengajar di informatika. Iya. Jadi jika ini mungkin feedback, Prof. Feedback dari diskusi pagi ini ya, Prof ya. Kalau tadi dikatakan bahwa Kemdikbud berharap bahwa kualitas pembelajaran daring itu sama dengan pembelajaran tatap muka ya. Kalau menurut pandangan saya, generasi Z ini kan kaum muda yang berkarakter digital ya dan sangat kreatif. Betul. Kreatif. Jadi menurut saya kualitas pembelajaran daring ini justru bisa lebih berkualitas kalau menurut saya ya. Tatap muka. Karena pertama semua kegiatan dosen maupun mahasiswa tercatat secara digital. Jadi mengurangi manipulasi ya. Artinya semuanya disiplin. Dosennya juga harus disiplin, mahasiswanya juga harus disiplin. Kedua, dengan karakter generasi Z yang digital tadi, mereka senang sebenarnya dengan melaksanakan pembelajaran secara digital ya. Kemudian karena sifat students itu yang sangat kreatif, kalau saya ya, pengamatan saya itu, bentar, kamera saya udah nyala belum ya? Sudah ya. Oke. Itu kalau saya mengevaluasi diri saya sendiri ya ketika mengajar ya, Prof. Itu yang penting saya bisa memberikan materi yang sifatnya fundamental yang di atas level pemahaman mereka. Sedangkan kreativitas eksplorasi tentang penerapan kita serahkan kepada kaum muda itu karena mereka jauh lebih kreatif dari kita, dari saya sendiri gitu ya. Tapi sekali lagi saya harus memberikan materi fundamental yang memang berbobot, yang memang di atas pemahaman mereka. Dengan begitu mereka juga tetap menunggu materi kita, tapi mereka senang karena diberi keleluasaan dalam mengeksplor ya. Kemudian mereka senang juga bahwa mereka akan mengunggah setiap hasil pekerjaan itu secara digital di semacam media sosial gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan kita semua sih, termasuk Dikbud ya. Terima kasih, Prof. Ya, memang Pak, ini fokusnya untuk pembelajaran daring itu untuk mahasiswa itu lebih mandiri.
Tadi sudah saya sampaikan, harusnya lebih mandiri gitu. Namun demikian tergantung dari mahasiswanya tadi itu Pak, sama jurusan kita ya, program studi kita. Kalau program studi kita ini kayak seperti saya ini memang untuk daring itu untuk kuliahnya sih oke, seminar nggak masalah, ujian nggak masalah. Cuman satu praktikumnya. Itu aja Pak Nas. Nah, kemudian dalam hal ujian itu memang benar seperti yang disampaikan sama Pak Nas, saya setuju, dan banyak anak-anak yang kreatif itu lebih kreatif lagi. Jadi kelihatan di sini anak-anak yang kreatif itu akan menonjol dan mempunyai ide-ide yang bagus gitu. Saya kadang-kadang terkesima, oh ternyata anak ini sebetulnya nggak mampu, tapi dalam hal ini dia lebih terpacu gitu untuk belajar. Ya sudah, silahkan aja. Nah, namun di satu sisi Pak Nas ya, yang pernah saya alami di sini untuk daring ini untuk ujian misalnya. Ujian itu saya itu melihat sendiri bahwa maaf. Sebentar. Maaf, Mas Eko itu masih ada di sering ya. Sebentar. Iya ya, maaf ya. Ya, nanti sebentar lagi. Jam 11 ya. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi waktu saya menguji, kita daring semua ini, ujinya itu online semuanya. Mahasiswa tadi itu sepertinya nggak bisa. Anak ini nggak begitu mampu. Tapi tiba-tiba dia bisa menjawab macam-macam ya. Itu kemudian saya curiga gitu. Saya curiga kenapa ya matanya kok lihat ke sana, lihat ke sini. Akhirnya waktu ada teman saya yang uji, saya lihat ternyata di depannya itu dimanfaatkan gitu loh. Di teman-temannya itu yang menjawab. Jadi ada hal-hal negatif seperti itu, Pak Nas, dalam hal tertentu misalnya. Jadi memang semuanya nggak bisa untuk daring. Jadi kalau ujian-ujian kayak gitu, mending bukan online deh. Itu aja. Kalau yang tadi saya setuju banget dengan Pak Nas. Ya. Satu lagi Bu, sedikit ya, tentang pelaksanaan praktikum. Ya. Coba kita lihat ya, maksud saya kalau menurut pandangan saya, sebagian besar praktikum kita itu zaman sekarang menggunakan komputer, Bu Yudi. Jadi bahkan kalau sebagai contoh kalau di prodi informatika itu hampir 100% menggunakan komputer, sehingga mereka bisa melaksanakan itu di mana saja. Secara sinkron, Bu, secara sinkron, tapi bisa di mana saja. Mungkin di prodi lain sekarang juga lebih besar menggunakan komputer ya, saya kira. Iya. Seperti itu, Bu Yudi. Iya. Memang kalau juga tentang fraud di dalam ujian itu perlu dipikirkan jalan keluarnya juga sih, Bu. Tapi saya termasuk yang percaya bahwa resisten terhadap teknologi itu pada akhirnya bobol juga, Bu. Saya termasuk yang percaya itu. Iya. Terima kasih, Prof. Yudi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Nas. Tapi benar ada benernya. Ya, apa namanya? Kalau di prodi ilmu komunikasi, karena saya di Ilkom, nggak semua praktikum bisa dilakukan secara daring juga sih, Pak Nas, karena ada beberapa yang memang mau tidak mau harus bertemu. Misalnya kita proses produksi acara televisi, proses produksi dokumenter, itu mau nggak mau harus bertemu on the spot gitu untuk praktikumnya gitu, nggak bisa. Mungkin kalau praktek editing bisa masing-masing di rumah gitu, tapi kalau untuk dia praktek acara live itu agak sulit sepertinya. Belum bisa, mungkin nanti bisa. Mungkin kita butuh bantuan Pak Nas nih untuk bikinin aplikasinya mungkin Pak. Mahasiswa kita kreatif juga, Bu. Nanti jadikan PA, Bu. Iya. Mungkin bisa nanti saya diskusi sama Pak Nas lagi nih kayaknya nih. Nanti ini gimana caranya. Tapi tadi menarik tuh yang Prof. Yudi ceritakan bahwa ketika ujian ternyata mahasiswa bisa melihat sana sini dan mendapat jawaban dari teman-teman, ya wah kami harus memperhitungkannya gini untuk sidang skripsi online nih. Iya, betul.
Iya, mending offline kan kalau cuma 4 orang yang uji 5 orang gitu kan nggak apa-apa, jaraknya jauh-jauh nggak masalah. Iya. Iya benar Prof. Oke, nanti akan dipertimbangkan lagi tuh. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin saya buka satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Mungkin kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, tadi saya mau sedikit, justru saya mau bertanya sama Prof tadi di salah satu materi Prof, itu ada yang untuk setting belajar asinkronus, Prof, kan itu terbagi dua, yaitu mandiri dan kolaboratif. Dua-duanya sama-sama ada publikasi. Berarti kalau yang mandiri itu berarti dia publikasinya hasil karya sendiri gitu ya, Prof ya? Iya. Kalau yang kolaboratif berarti memang itu harus hasil kerjasama. Kerjasama ya, Prof ya? Iya, iya. Oke. Sip. Itu saja mungkin kalau pertanyaan dari saya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita sebelum ditutup untuk sesi pertama, nanti kita ketemu lagi di jam 1. Kita dokumentasikan dulu ya, Prof ya, pertemuan hari ini. Bisa dibantu oleh panitia untuk dokumentasi acaranya. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Oke, untuk di screen 1, 2, 3. Untuk di screen 2, 1, 2, 3. Screen 3, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Gina. Terima kasih semuanya, Pak Ibu. Sama-sama, Prof. Jam 1 masih bersama Prof atau langsung asisten atau apa bimbingannya, Prof? Iya, nanti asisten tapi saya tetap mendampingi. Oh, tetap mendampingi. Oke, iya, baik. Iya. Kalau gitu kita ketemu lagi nanti jam 1 siang ya, Prof Yudi. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih semua. Dengan itu Prof. Saya tutup sama-sama. sesi pertama hari ini. Terima kasih. Terima kasih.